Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kohati. Kohati sendiri merupakan singkatan dari Korps HMI Wati yang didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 Hijriah yang pada saat itu bertepatan pada tanggal 17 September 1966 Masehi, Kongres ke-8 di Solo. Adapun tujuan dari Kohati adalah terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita. Kualitas insan cita ini yang dimaksud tidak jauh berbeda dengan tujuan HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rumusan tujuan ini diharapkan Kohati dapat memposisikan dirinya sebagai bagian yang ingin mencapai tujuan HMI, tetapi berspesialisasi pada pembinaan anggota HMI Wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Status Kohati. Korps HMI Wati adalah badan khusus HMI yang bergerak dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan, sejajar dengan LAPMI, LSMI, LAPENMI, dan lain sebagainya. Rumusan ini menjelaskan bahwa status Kohati adalah badan khusus HMI dengan spesialisasi membina anggota HMI Wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Spesialisasi di bidang keperempuanan menunjukkan bahwa perkembangan permasalahan keperempuanan di masyarakat perlu direspon oleh HMI. Respon ini menempatkan kaum perempuan pada posisi periferal dan defensif. Secara struktural, pengurus Kohati berstatus ex officio pimpinan HMI. Artinya, Kohati juga menjabat dalam struktur kepengurusan HMI setingkat, yang diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. Masing-masing jabatan tersebut menempati posisi Ketua Bidang, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara. Sifat Kohati. Sebagai badan khusus HMI, Kohati bersifat semi-otonom. Dengan sifat ini menunjukkan keberadaan Kohati sebagai subsistem dalam perjuangan HMI. Sifat ini mengandung arti bahwa Kohati memiliki keleluasaan dan wewenang dalam beraktivitas di eksternal maupun internal HMI. Otonomisasi Kohati di bidang internal hanya pada bentuk aktivitas pengembangan kualitas kader HMI Wati. Oleh karena itu, dengan sifat ini menunjukkan bahwa kebesaran Kohati memiliki saling ketergantungan pada sejauh mana interaksi, koordinasi, dan komunikasi antara seluruh jajaran kepengurusan HMI di semua tingkatan. Dengan sifatnya ini, Kohati dapat memasuki dan berinteraksi dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada, baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional. Fungsi dan peran Kohati. Wilayah kerja Kohati adalah pembinaan HMI Wati yang diarahkan pada pembinaan akhlak, intelektual, keterampilan, persiapan keluarga yang sejahtera, serta beberapa kualitas lainnya. Maksud pembinaan tersebut adalah persiapan kader HMI Wati agar mampu berperan secara optimal, baik dalam peran publik maupun domestik, yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, Kohati berfungsi sebagai wadah perkaderan bagi HMI Wati. Kohati mempunyai tanggung jawab moral yang besar untuk menyiapkan setiap HMI Wati dalam melaksanakan perannya sebagai anak, istri, ibu, dan sekaligus anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kohati berperan sebagai pendidik dan pembina muslimah insan cita untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, maka Kohati mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir potensi HMI Wati dalam melakukan akselerasi pencapaian. Sejarah Kohati, dinamika HMI Wati cabang Makassar. Pada waktu yang kurang lebih bersamaan, sekitar awal tahun 1966 di cabang Makassar, HMI Wati yang semula tergabung dalam seksi keputrian cabang mendirikan sebuah korps yang mereka beri nama Korps Keputrian, disingkat CK. Pembentukan ini adalah gagasan peserta TC Keputrian Berdikari yang dilaksanakan oleh Seksi Keputrian HMI Cabang Makassar, diikuti oleh 80 orang peserta. Pemilihan yang dilaksanakan memutuskan Andi Jaya Patopoi menjadi Ketua Korps Keputrian. Kegiatan Korps Keputrian yang paling penting adalah dilaksanakannya Training Center Nasional Keputrian HMI. Training di Pulau Kayangan, Makassar yang berlangsung pada bulan Mei 1966 ini dihadiri oleh peserta dari Jakarta, Solo, Bali, Ciputat, Yogyakarta, dan Makassar. Dari PBHMI hadir pula Nurkolis Majid dan Aniswati Rohlan sebagai Ketua Departemen Keanggotaan dan Kepemimpinan Kohati. Seluruh perempuan yang tergabung dalam HMI merupakan anggota Kohati, seperti yang tertera dalam Pedoman Dasar Kohati Bab 5 Pasal 8 yang berbunyi anggota Kohati adalah mahasiswi yang telah lulus latihan kader 1.
Sehingga setelah selesai pelatihan tersebut, perempuan sudah menjadi kader HMI sekaligus menjadi anggota Kohati. Kepemimpinan Kohati menurut PDK Munas Ambon pada bab 6 pasal 10, kepemimpinan organisasi dipegang oleh Kohati PB, Kohati Cabang, dan Kohati Komisariat. Untuk memudahkan tugas-tugas Kohati PB dibentuk Kohati Batko, untuk memudahkan tugas-tugas Kohati Cabang dibentuk Kohati Korkom. Jadi, Kohati PB menurunkan tugasnya pada Kohati Cabang melalui Kohati Batko. Kemudian, Kohati Cabang menurunkan tugasnya kepada Kohati Komisariat melalui Kohati Koordinator Komisariat atau biasa disebut Kohati Korkom. Sejarah Kohati. Masa pra-Kohati. Sebelum Kohati lahir, kegiatan HMI Wati dalam masalah kewanitaan dikelola oleh sebuah departemen sebagaimana halnya bidang lain di HMI. Pada masa kepemimpinan Dr. Sulostomo sebagai hasil dari Kongres ke-7 di Jakarta, pengurus besar HMI didukung oleh 33 orang personil, 6 diantaranya adalah HMI Wati. 2 diantaranya Eka Masni dan Lili Muslihah di Departemen Keputrian. Di samping mereka berdua, masih ada beberapa orang HMI Wati duduk dalam pengurus besar HMI, yaitu Zulaiha Yasin sebagai Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri, serta Aniswati Rohlan, Siti Delvina, dan Rasmindar Amini sebagai staf bendahara. Sesudah Mukernas HMI pada tanggal 3 Januari 1966, pengurus besar mengalami reshuffle dan disederhanakan menjadi 24 orang. Semenjak saat itu, Departemen Keputrian dipimpin oleh Aniswati Rohlan yang berlanjut sampai Kongres ke-8 di Solo. Kohati pada cabang Jakarta Part 1. Setelah gagalnya G30 SPKI serta kemenangan Orde Baru, kepercayaan masyarakat kepada HMI mengakibatkan meledaknya jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota HMI. Dr. Sulostomo memaparkan bahwa anggota baru di FKUI yang biasanya tidak sampai 10 orang melonjak menjadi 80 orang. Jika pada tahun 1957 jumlah anggota baru cabang Jakarta hanya 120 orang, maka pada tahun 1965 jumlah anggota baru di cabang Jakarta meledak sampai 2.000 orang. Hal ini menarik perhatian beberapa tokoh HMI Wati. Mereka menyimpulkan bahwa sebuah departemen tidak akan mampu mengkoordinir kegiatan-kegiatan untuk menampung besarnya jumlah HMI Wati. Itu masalah pertama. Masalah kedua yang sekaligus merupakan tantangan, apakah jumlah mahasiswa yang begitu besar tidak dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berarti dalam rangka mencapai dinamika Kohati pada cabang Jakarta Part 2. Semenjak dibentuknya Komando Aksi Pengganjangan Gestapo atau Kap Gestapo, HMI Wati memegang peran penting dalam kegiatan-kegiatannya, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kami sejak aksi massa pertama di UI, apel besar Kap Gestapo pada tanggal 8 November 1965 di lapangan Banteng yang dihadiri oleh 2.000 massa wanita. Semuanya itu mengawali partisipasi HMI Wati dalam berbagai kegiatan di luar organisasi HMI. Perkembangan situasi yang pesat ini menjadi bahan perbincangan para aktivis HMI Wati yang beberapa tahun sebelumnya telah mengikuti berbagai kegiatan HMI. Dapat disebutkan beberapa nama mereka antara lain Yulia Mulyati, Hartini Hakim, Tini Daryo, Eti Suhada, Asmara Chandra Rini, Ida Wahab, Fadlah Bari, dan Nurwatif Munaf. HMI Wati cabang Jakarta inilah sejarah Kohati, dinamika Kohati pada cabang Jakarta Part 3. Setelah dibentuknya suatu wadah khusus bagi HMI Wati, Mas Dahlan Ranui Harja memberikan nama Kohati, abreviasi untuk Korps HMI Wati yang berkelompok pada tiap apel mahasiswa tersebut. Nama yang tercetus secara bergurau ketika para HMI Wati melaksanakan apel di lapangan Banteng itu dilatar belakangi oleh Kowat dan Kowal. Kedua korps ini adalah nama-nama baru yang sedang jadi buah bibir di masyarakat. Ide pembentukan Kohati ini dibicarakan pada Musyawarah Kerja Keputrian Cabang Jakarta pada bulan Desember 1965. Diputuskan bahwa pembentukan badan yang diberi nama Kohati tersebut statusnya adalah semi otonom, dan 3 orang diangkat sebagai formatur, yakni Hartini Hakim, Yulia Mulyati, dan Fadlah Bari. Pengurus pertama yang diketuai oleh Hartini Hakim dan Asmara Chandra Rini sebagai sekretaris. Sejarah Kohati, dinamika HMI Wati cabang Makassar. Pada waktu yang kurang lebih bersamaan, sekitar awal tahun 1966 di cabang Makassar, HMI Wati yang semula tergabung dalam seksi keputrian cabang mendirikan sebuah korps yang mereka beri nama Korps Keputrian, disingkat CK. Pembentukan ini adalah gagasan peserta TC Keputrian Berdikari yang dilaksanakan oleh Seksi Keputrian HMI Cabang Makassar, diikuti oleh 80 orang peserta. Pemilihan yang dilaksanakan memutuskan Andi Jaya Patopoi menjadi Ketua Korps Keputrian.
Kegiatan Korps Keputrian yang paling penting adalah dilaksanakannya Training Center Nasional Keputrian HMI. Training di Pulau Kayangan, Makassar yang berlangsung pada bulan Mei 1966 ini dihadiri oleh peserta dari Jakarta, Solo, Bali, Ciputat, Yogyakarta, dan Makassar. Dari PBHMI hadir pula Nurkolis Majid dan Aniswati Rohlan sebagai Ketua Departemen Keputrian. Kebijaksanaan Departemen Keputrian PBHMI Part 1. Departemen Keputrian PBHMI dari dekat mengamati dinamika perkembangan organisasi ini. Aniswati yang turut hadir pada training nasional keputrian di Makassar juga menangkap aspirasi yang muncul di kalangan HMIwati. PBHMI akhirnya sepakat bahwa hal yang sama sebaiknya juga diterapkan pada cabang-cabang HMI lainnya. Sementara itu, secara informal demam Kohati juga dibawa pulang oleh peserta Mukernas HMI 3 Januari 1966. Pendukung Kohati yang sudah terbiasa dalam apel-apel mendukung kegiatan kami, Kawi, Laskar ARH, dan lain-lain tampak juga tampil mendukung kegiatan Mukernas tersebut. Pada tanggal 11 Juni 1966, PBHMI mengeluarkan surat keputusan ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Sulasstomo dan Wakil Sekjen Nabanin Misbah yang menginstruksikan agar Kohati juga dibentuk di setiap cabang, komisariat, dan rayon dengan status Kohati. Kebijaksanaan Departemen Keputrian PBHMI Part 2. Instruksi disusul pada tanggal 6 Juli 1966 dengan sebuah pedoman pelaksanaan yang ditandatangani oleh Munajat Aminarto sebagai Ketua, Yusuf Sakir Sekjen, dan Aniswati Rohlan Ketua Departemen Keputrian. Sebelum SK PBHMI diterima, beberapa cabang sudah mulai mendirikan Kohati, sementara yang lain baru melaksanakan pembentukan Kohati setelah SK tiba. Sebagian lagi baru secara khusus mendirikan pada saat persiapan untuk menyusun delegasi ke Kongres ke-8 karena pada saat itu akan dibahas musyawarah nasional Kohati. Dari penjelasan ini terlihat bahwa lahirnya Kohati bukanlah semata-mata gagasan HMIwati sendiri, tetapi juga didukung dan didorong secara aktif oleh HMIwan. Pimpinan HMI secara bersama-sama melihat bahwa dibentuknya Kohati adalah untuk kemaslahatan HMI secara keseluruhan.